Bab 556. Apakah masalah ini sangat serius? Bahkan akademi itu diberitahu. Namun, Tang Wulin merasa lebih tenang setelah mendengar kata-kata Leng Yaozu. Pagoda roh mengatur urusannya dengan tepat. Dan karena seseorang dari akademi akan ada di sini, maka secara alami tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Baiklah, Yang Mulia. Saya pasti akan bekerja sama dengan Anda, katanya sambil tersenyum. Deskripsi Leng Yaozu tentang Overlord Dragon membuatnya terdengar lebih kuat. Namun mengapa tidak ada perubahan tunggal pada tubuh saya meskipun sepenuhnya menyatu dengan makhluk yang begitu kuat? Leng Yaozu mendudukkan mereka terlebih dahulu. Dia hanya akan memulai inspeksi pada Tang Wulin setelah pesta dari akademi tiba. Jika guru jiwa lain ada di tempat Tang Wulin, dia akan diseret pergi untuk pemeriksaan lebih awal. Namun, Tang Wulin berbeda. Tidak hanya dia mitra Gu Yue. Dia juga seorang siswa dari Akademi Shrek. Leng Yaozu telah mendengar tentang situasinya meskipun dia tinggal di Spirit Pagoda. Tidak ada keraguan bahwa Akademi Shrek sangat menghargai kehadirannya. Dia bisa dengan mudah terperangkap dalam konfrontasi dengan akademi jika dia melakukan serangkaian inspeksi fisik yang menyeluruh dengan terburu-buru. Itulah sebabnya mereka segera memberitahu pihak akademi. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya datang ke kamar Leng Yaozu dan berbicara dengan lembut. Yang Mulia, orang-orang dari Akademi Shrek telah tiba. Siapa yang mereka kirim? Leng Yaozu bertanya dengan datar. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum diam-diam berkata, "Ini keunggulannya, Roh Kudus Douluo." Tubuh Leng Yaozu jelas menegang sejenak setelah mendengar nama itu dan dia langsung berdiri. "Silahkan, segera." Tang Wulin dibawa ke hadapan Roh Kudus Douluo. Roh Kudus tampil lebih elegan hari ini. Tidak diketahui apakah dia sengaja berdandan. Dia mengenakan gaun putih panjang, bebas dari cacat apapun. Seluruh orangnya dipenuhi dengan keindahan tipis. Kulitnya yang cerah dan kulitnya yang lembut tampak seolah-olah akan pecah dalam keadaan darurat. Dia benar-benar tidak seperti Douluo yang terkenal selama bertahun-tahun. Tidak ada yang akan meragukan jika diklaim bahwa dia belum mencapai usia 20-an. Yang Mulia, Phoenix Surgawi. Roh Kudus Douluo mengangguk dengan lembut ke arah Surgawi Phoenix Douluo. "Kakak Yali, sejak kapan kamu menjadi sopan?" Leng Yaozui menyambutnya dengan senyum dan pelukan lembut. Roh Kudus Douluo terkekeh. "Bisnis itu bisnis, kan? Sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Aku merindukanmu. Apa yang terjadi? Apakah Tang Wulin dalam masalah?" The Heavenly Phoenix Douluo tersenyum lembut. "Ada sedikit masalah. Itu sebabnya kami segera memberitahu Anda semua. Namun, itu bukan miliknya, tapi masalah kita." Dia menceritakan jalannya peristiwa secara sederhana. Yali tidak menanyai Tang Wulin karena dia tahu Heavenly Phoenix Douluo dan Spirit Pagoda yang dia wakili dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa dia tidak berbohong. "Lalu, kami akan bekerja sama dengan Anda untuk menyelidiki masalah ini. Saya akan berada di sini di tempat kejadian melalui seluruh pemeriksaan." Roh Kudus Douluo tersenyum ketika dia berbicara. "Tentu saja." Roh Kudus Douluo kemudian datang ke sisi Tang Wulin. "Jangan khawatir. Aku akan menemanimu selama seluruh proses. Kami akan kembali setelah pemeriksaan." Dia tersenyum ketika dia berbicara dengan tenang namun siapapun bisa mendengar kepercayaan diri dan harga diri yang tersembunyi dalam nadanya. Tang Wulin merasa seolah-olah Roh Kudus Douluo berbeda dari biasanya. Dia selalu bersikap santai dan selembut air yang mengalir. Namun, tampaknya ada ketajaman sikapnya hari ini. Tang Wulin dibawa ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan instrumen. Dan serangkaian inspeksi pun terjadi. Tang Wulin tidak tahu sebagian besar peralatan di ruangan itu. Segala macam pemindaian dan pengukuran dilakukan terus-menerus. Dia merasa seolah-olah dia adalah boneka yang terus-menerus diotak-atik oleh segala macam hal, tetapi itu tidak menyebabkannya terlalu sakit. Mereka memiliki beberapa masalah dalam pengambilan darah. Karena kulit Tang Wulin begitu kuat sehingga jarum biasa tidak bisa menembusnya sama sekali. Pada akhirnya, dia harus menggunakan cakar naga emasnya sendiri untuk membuat sayatan kecil di kulitnya. Dan baru kemudian mereka berhasil. Gu Yue tinggal di sisinya sepanjang waktu. Ketika dia melihat darah Tang Wulin diambil,
Dia mengerutkan alisnya dengan marah. Semua inspeksi akhirnya selesai setelah 2 jam penuh penderitaan. Tang Wulin, yang biasanya bisa berkultivasi sepanjang hari tanpa kelelahan, dibiarkan merasa pusing. Gu Yue melewatinya dengan air dan dia mengambil beberapa tegukan besar. Dia kemudian duduk sebentar saat perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Akhirnya, semuanya dilakukan. Tang Wulin menghela napas lega. Gu Yue berbisik, "Maafkan aku." "Hah? Apa yang kamu minta maaf?" Tang Wulin bertanya dengan bingung. Gu Yue menundukkan kepalanya dan berbicara. "Aku seharusnya tidak bertingkah denganmu. Kalau tidak, Anda tidak akan datang ke platform kenaikan roh. Sebenarnya, aku melihatmu dan Naer hari ini." Tang Wulin tertegun sejenak. "Bagaimana ini salahmu? Saya benar-benar berencana untuk datang ke sini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami sedikit kurang beruntung." "Lebih bodoh. Ada apa dengan Naer?" "Dia tidak ada." Gu Yue tiba-tiba memotongnya. Sementara itu, kedua judul Douluo sudah berjalan. "Wulin, ayo kembali sekarang." Yali tiba-tiba meraih tangan Tang Wulin. Dengan senyum di wajahnya, Phoenix Douluo Surgawi berbicara. "Sister Yali, saya belum melihat Anda dalam waktu yang lama. Mengapa kamu tidak tinggal dan biarkan aku mentraktirmu makan? Ini akan menjadi 2 jam lagi sebelum hasil inspeksi keluar. Kamu melihat." Yali tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan ketika saya kembali. Dia masih menungguku. Ayo pergi." Dia menarik Tang Wulin saat mereka berjalan keluar. Wanita paruh baya yang berdiri di pintu masuk memandang ingin tahu ke arah Douluo Surgawi Phoenix yang ekspresinya menjadi suram. The Heavenly Phoenix Douluo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Roh Kudus Douluo membawa Tang Wulin saat mereka pergi bersama. Bahkan salah satu staf spirit pagoda mencoba menghentikan mereka. "Bang!" Leng Yaozu menamparkan meja di depannya. Wajahnya hijau karena marah. Gu Yue kaget karena dia belum pernah melihat gurunya sangat marah. "Guru, apa yang terjadi?" tanyanya dengan prihatin. Leng Yaozu berbicara dengan galak. "Dia hanya di sini untuk memamerkan kekuatannya padaku." Apa yang baik tentang dia? Kenapa dia berpura-pura suci dan murni?" Gu Yue sedikit kaget. "Apa yang terjadi di sini?" Roh Kudus Douluo melambaikan tangannya sekali setelah dia keluar dari pagoda roh. Cincin jiwa putih berputar di sekitar tubuhnya dan Tang Wulin. Pemandangan di sekitarnya segera berubah buram. Dia tidak bisa merasakan bahwa dia sedang terbang. Dia bahkan tidak bisa melihat segala sesuatu di luar seolah-olah dia hanya di ruang yang nyaman. "Apakah Anda merasa ingin tahu tentang sikap saya sebelumnya?" Roh Kudus Douluo tidak bisa menahan senyum pada ekspresi Tang Wulin yang tercengang. Tang Wulin mengangguk jujur. Roh Kudus Douluo benar-benar bertindak sangat berbeda hari ini. Roh Kudus Douluo menjawab, "Awalnya, tidak perlu bagi saya untuk datang hari ini. Namun saya datang saat saya mendengar itu adalah Leng Yaozu. Aku tidak akan pernah membiarkan dia menggertakmu. Biarkan saya memberitahu Anda sedikit rahasia, dia dianggap saingan saya." "Oh, Wulin, Anda diberkati dengan bakat alami dalam kultivasi. Dan Anda pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Namun, Anda harus lebih memperhatikan hubungan Anda. Anda akan menarik lebih banyak wanita saat Anda bertambah tua karena keunggulan Anda. Jangan goda. Seorang pria harus monogami. Jangan pernah bertingkah seperti seseorang." Sementara itu, di paviliun Dewa Laut, seseorang tiba-tiba bersin. Hidungnya terasa agak gatal. "Apa yang sedang terjadi? Saya sudah lama menjadi kebal terhadap panas dan dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang membicarakan saya?" Kembali di Spirit Pagoda, diumumkan. Hasil inspeksi keluar. Leng Yaozu duduk di meja utama di ruang rapat. Orang-orang yang duduk di bawah adalah mereka yang bertanggung jawab atas berbagai departemen di markas Spirit Pagoda. Termasuk manajer platform kenaikan roh menengah. "Baik, jelaskan kepada semua orang." Leng Yaozu menginstruksikan stafnya. Staf segera menyalakan proyektor. Dan sosok Tang Wulin diproyeksikan ke dinding putih. Gu Yue menatap gambar Tang Wulin dalam proyeksi saat dia berdiri di belakang Leng Yaozu.
Dia tidak bisa menahan perasaan aneh karena ini adalah pertama kalinya dia menatapnya dengan cara ini. Dia tampak agak tak berdaya pada saat itu. Dan dia merasakan sentakan di hatinya entah dari mana. Bab 557. Tang Wulin. Laki-laki, 14 tahun. Monitor kelas siswa kelas 1 di pengadilan luar Shrek Academy. Siswa kelas pertama dalam angkatan ini dikenal sebagai siswa baru terkuat di Akademi Shrek. Ada banyak siswa berprestasi di kelas tetapi baginya untuk dipilih sebagai monitor kelas untuk kelas khusus ini, dia harus memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa. Hari ini, dia bahkan datang ke platform Roh Kenaikan. Berikut adalah deskripsi dari peristiwa yang terjadi di seluruh platform kenaikan rohani. Kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan analisis tubuhnya dan menemukan hasil yang menakjubkan. Sebagai permulaan, tubuhnya tidak mengandung jejak tunggal Overlord Dragon. Dengan kata lain, meskipun kita dengan jelas menyaksikan naga Overlord diserap ke dalam tubuhnya, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Seolah-olah itu telah menghilang ke udara. Ruang pertemuan pecah menjadi serangkaian diskusi begitu dia menyebutkan hal itu. Seorang penatua bergumam, "Ini bahkan tidak masuk akal. The Overlord Dragon adalah jiwa roh yang pantang menyerah. Ia memiliki energi yang sangat besar di tubuhnya. Dilihat oleh keadaan normal, meskipun itu adalah roh-roh. Bahkan jiwa roh binatang 10.000 tahun biasa belum tentu sebanding dengan kekuatannya yang besar. Energi yang dihasilkan dari Beast Soul seperti itu jelas bukan sesuatu yang mampu bertahan oleh pemuda di peringkat 30 kekuatan jiwa. Tidak masuk akal kalau itu akan lenyap tanpa jejak sekarang. Itu tidak masuk akal. Tapi itu kebenarannya. Penatua Tian. Kami telah melakukan semua pemeriksaan yang teliti tetapi benar-benar tidak ada apa-apa. Anak itu tidak berbohong ketika dia memberitahu kami bahwa tidak ada yang tertinggal oleh Tuan Naga di tubuhnya." Leng Yaozu melambaikan tangannya dan berkata, "Lanjutkan. Jelaskan analisis Anda yang lain." "Iya nih. Meskipun kita tidak dapat mendeteksi keberadaan naga tuan di dalam tubuh Tang Wulin, kami menemukan banyak hal yang tidak biasa. Pertama, jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grace. Jiwa bela diri Trash Tier yang memiliki peluang pertumbuhan terbatas. Di sisi lain, garis keturunannya mengandung bentuk kekuatan yang unik. Dan ketika kami menganalisis darahnya, kami menemukan bahwa meskipun memenuhi kriteria darah manusia, kekuatan besar yang diberikan kepadanya jauh melampaui apa yang dimiliki manusia biasa." "Apakah dia bibrida?" sesepuh dari sebelumnya bertanya sekali lagi. Staf menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Dia bukan bibrida. Dia manusia murni. Namun, kekuatan luar biasa yang diberikan darahnya sangat berbeda. Sederhananya, ada energi unik yang dikombinasikan dengan sel darah merah di dalam tubuhnya. Kami tidak dapat memisahkan energi tetapi agak mirip dengan energi yang dihasilkan ketika jiwa bela diri dan garis keturunannya terikat padanya. Dalam keadaan normal, energi yang diberikan oleh jiwa bela diri akan menghilang ke udara begitu darah meninggalkan tubuh manusia. Namun, tubuhnya tetap utuh. Sebaliknya, energi itu sangat terikat pada darahnya. Hanya ada satu keadaan yang cocok dengan deskripsi ini. Garis darah di dalam tubuhnya sangat kuat. Kami juga sudah memeriksa tubuhnya secara menyeluruh. Bagaimana cara saya menggambarkan kekuatan tubuhnya jika saya mengukur kekuatannya secara kuantitatif? Itu sudah melebihi seorang kaisar jiwa berantai 6 yang biasa. Selain itu, saya sedang berbicara tentang jiwa kaisar 6 cincin. Tipe penyerangan. Segala sesuatu dari tulang dan sarafnya hingga organ internalnya mampu mencapai peringkat seperti itu." Ruang pertemuan berubah sedikit lebih tenang. Setelah jeda yang lama, seorang pria paruh baya berbicara. "Tuan yang baik. Dia benar-benar membuktikan dirinya sebagai monster kecil yang dibudidayakan oleh Shrek Academy. Dia benar-benar aneh." Staf tertawa secara paksa ketika dia berbicara. "Bahkan ada temuan orang asing di kemudian hari. Setelah pemeriksaan kami menemukan bahwa kekuatan spiritualnya kira-kira ditempatkan antara level 650 hingga 700. Ini sangat di atas yang lain yang seumuran dengannya. Dia berada di peringkat roh laut. Namun, ketika kami mencoba untuk memeriksa keadaan kekuatan spiritualnya pada level yang lebih dalam,
Instrumen kami tidak berfungsi sehingga kami tidak dapat melanjutkan pemeriksaan otaknya. Instrumen tidak akan berfungsi. Kali ini, bahkan Leng Yaosu heran. Iya nih. Kami tidak menggunakan instrumen yang lebih kuat darinya mengingat dia adalah siswa dari Akademi Shrek. Kalau tidak, sangat mungkin kita akan melukai otaknya. Secara umum, instrumen kami yang biasa dapat menyelesaikan semua inspeksi yang diperlukan untuk guru jiwa yang berada pada peringkat yang bahkan lebih tinggi daripada dirinya. Berikutnya adalah analisis datanya. Konten sel darah merahnya. Serangkaian data disajikan dengan cepat di hadapan semua orang. Pada dasarnya, setiap titik data tunggal dari tubuh Tang Wulin menunjukkan ketidaknormalan. Terutama kepadatan otot dan tulangnya yang melebihi orang biasa dengan banyak lipatan. Menurut penilaian kami, kekuatannya sangat kuat. Bagaimana saya menjelaskan ini? Evaluasi komprehensif kami tentang dia menunjukkan bahwa dia adalah binatang buas dalam bentuk manusia. Jika pemuda ini mampu terus tumbuh pada tingkat ini, dia akan menjadi makhluk yang luar biasa hanya karena kekuatannya ketika dia mencapai usia dewasa. Selain dari kekuatan jiwanya yang berkembang di sepanjang jalur reguler, segala sesuatu yang jauh melebihi guru jiwa biasa. Leng Yaozu mengerutkan kening. Kedengarannya seolah-olah data dari inspeksi Tang Wulin begitu abnormal sehingga dia jauh melebihi makhluk biasa. Pada kenyataannya, ini tidak begitu luar biasa terutama karena dia dari Akademi Shrek. Sejak kapan manusia normal ada di Shrek Academy? Jiwa roh Tuan Naga yang ingin mereka uji tidak menunjukkan apa-apa pada mereka. Seolah-olah itu benar-benar menghilang ke udara tipis. Dalam sejarah Pagoda Roh, ini adalah pertama kalinya situasi ini terjadi. Jiwa roh Tuan Naga yang berharga, ini tanpa diragukan lagi. Namun, meskipun informasi yang dimiliki Pagoda Roh cukup, masalah dengan fenomena seperti itu adalah pertanyaan apakah itu terkait dengan platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh adalah inti dari Pagoda Roh. Jika masalah muncul di sana, itu akan cukup untuk mengguncang fondasi spirit pagoda. Platform Master Leng, tolong ajari kami. Bagaimana kita mengelola tindak lanjutnya? Haruskah kita terus mencari Tang Wulin untuk pemeriksaan lebih lanjut? Jangan. Leng Yaozu belum berbicara ketika Gu Yue di belakangnya tiba-tiba berbicara. Lusinan tatapan di ruangan itu segera terfokus padanya. Gu Yue tidak gemetar ketakutan karena semua tatapan itu. Jangan. Dia akan mewakili Shrek Academy untuk menuju ke Star Luo kontinen untuk program pertukaran. Akademi tidak akan pernah mengizinkannya diperiksa lagi. Seorang pria setengah baya menatapnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Leng Yaozu sekali lagi. Jadi, mengenai masalah ini, apakah kita hanya mengakui bahwa kita kurang beruntung? Mengenai kerugian kita itu adalah... Leng Yaozu melambaikan tangannya. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang kerugian. Platform roh kenaikan menengah akan ditutup sementara selama sebulan inspeksi internal untuk memastikan bahwa itu tidak bermasalah. Kami akan menyimpan semua data dan setelah selesai mewakili Shrek Academy dalam program pertukaran, kami akan memeriksanya sekali lagi. Aku akan mencari cara untuk meyakinkan Akademi Shrek. Gu Yue, murid itu ada di sini. Kamu akan menuju ke Star Luo kontinen dengannya. Anda harus mengamati Tang Wulin dengan cermat selama periode waktu ini. Ingatlah untuk segera memberitahu saya jika ada keganjilan pada tubuhnya begitu Anda kembali. Ya, Guru, jawab Gu Yue. Dia mengerti bahwa ketika dia tiba-tiba berbicara lebih awal untuk menjaga Tang Wulin dari inspeksi lain, dia hanya khawatir bahwa inspeksi lain akan membahayakannya. Dia kehilangan kendali diri pada saat yang tepat ketika kata-kata keluar dari bibirnya. Tanpa diragukan lagi bahwa Pagoda Roh menderita kerugian besar dalam hal ini. Mereka tidak punya pilihan lain karena Tang Wulin adalah seorang siswa di Akademi Shrek. Bahkan jika spirit pagoda mampu memerintah angin dan hujan di benua itu, mereka tidak akan berani langsung menyinggung Akademi Shrek. Ini adalah kekuatan sombong yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa bahkan jika mereka tidak menemukan setelah Tang Wulin dibawa untuk diperiksa lagi. Mereka bahkan tidak akan bisa membuatnya mengganti kerugian mereka karena satu alasan sederhana, ia tidak mampu membelinya. Jika dia hanya seorang guru jiwa biasa yang tidak terkait dengan Shrek Academy, Leng Yaozu pasti akan mencari cara untuk membuatnya bergabung dengan spirit pagoda.
selama dia menjadi bagian dari mereka. Keuntungan apapun yang diperolehnya dari menyerap roh-roh Tuan Naga masih akan berhubungan dekat dengan pagoda roh. Hal pertama yang dilakukan Tang Wulin saat kembali ke akademi adalah mengunjungi tempat kultivasi khususnya. Dia bermeditasi untuk merasakan perubahan dalam dirinya. Sayangnya, satu-satunya perubahan yang dia rasakan setelah bermeditasi sampai keesokan paginya adalah tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Kehadiran Tuan Naga tidak ada. Seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Bab 558. Ini benar-benar membuat Tang Wulin frustrasi. Bagaimana mungkin makhluk besar menghilang begitu saja? Selain itu adalah apa yang disebut jiwa roh yang pantang menyerah. Tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan bahwa ini normal. Dia bertanya-tanya apa reaksi roh pagoda. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di sini. Setelah menumbuhkan mata setan ungu di pagi hari, Tang Wulin bertemu Gu Yue di kafetaria untuk menanyakan tentang situasi pagoda roh. Gu Yue memberitahunya bahwa semua baik-baik saja di dalam pagoda roh dan tidak perlu khawatir. Siapa takut? Tang Wulin masih bingung. Pagoda roh seharusnya tidak begitu ramah, kan? Lagi pula itu adalah Overlord Dragon. Namun, karena Gu Yue mengatakan semuanya baik-baik saja, semuanya mungkin baik-baik saja. Ini terkait erat dengan akademi. Di bawah perlindungan orang-orang dengan kekuasaan dan pengaruh, orang bisa mendapat untung. Ketika Roh Kudus Douluo memilih untuk pergi ke sana secara pribadi, itu sudah merupakan pertanda bahwa ada banyak masalah. Mari kita mulai pelajaran kita. Wu Zhangkong berjalan ke belakang mimbar dan mengumumkan dimulainya kelas hari ini. Berdiri. Perintah Tang Wulin biasa. Mereka berdiri dan memberi hormat ketika kelas dimulai. Aku akan mengumumkan sesuatu sebelum dimulainya pelajaran kita. Tang Wulin, Gu Yue, Xie Xie, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Ye Xinglan. Hari ini adalah hari terakhir kelas bagi kalian berenam. Anda semua akan diberi istirahat sehari besok sebelum Anda berangkat lusa untuk berpartisipasi dalam program pertukaran di Star Luo Kontinen. Itulah sebabnya pelajaran hari ini akan menjadi pelajaran terakhir saya untuk Anda di tahun mendatang. Tugas kelas Tang Wulin dan Gu Yue akan diteruskan ke Wu Siduo dan Luo Guixing. Wu Siduo akan menjadi monitor kelas, sementara Luo Guixing akan menjadi monitor kelas asisten. Yang Nianxia akan secara progresif mengambil alih peran sebagai asisten monitor kelas dan komite pandai besi. Meskipun banyak orang menyadari bahwa Tang Wulin dan yang lainnya akan segera pergi, pada saat itulah akhirnya menyadari bahwa saatnya telah tiba setelah mendengarkan pengumuman Wu Zhangkong. Tang Wulin dan yang lainnya akan mewakili akademi di Star Luo Kontinen selama 1 tahun penuh. Sangat sedikit yang iri pada mereka. Ini karena banyak orang tidak setuju bahwa ada tempat lain yang lebih cocok untuk budidaya daripada Akademi Shrek. Meskipun 1 tahun dalam program pertukaran akan meningkatkan pengalaman dan pengetahuan seseorang, itu tidak selalu merupakan hal yang baik untuk kultivasi seseorang. Cincin. Bel berbunyi menunjukkan bahwa kelas telah berakhir. Wu Siduo berjalan dan berdiri di depan Tang Wulin. Jangan biarkan aku melebihimu ketika kamu kembali setahun kemudian. Tang Wulin tertawa kecil. Aku menantikan hari itu. Yang Nianxia berjalan ke sisi Tang Wulin. Dia merentangkan lengan besarnya dan melilitkannya di bahu Tang Wulin. Serahkan tugas monitor kelas dan pandai besi kepada saya. Jangan khawatir. Saya akan memimpin semua orang dengan baik. Tang Wulin mencibir saat dia tertawa paksa. Kamu selalu memimpin semua orang. Secara alami, komite pandai besi harus menjadi milikmu juga. Dia merasa seolah-olah dia tidak pernah benar-benar melakukan tugasnya di komite pandai besi karena dia biasanya berlatih menempa sendiri. Namun, tidak ada orang lain di kelas yang mengeluh karena Tang Wulin akan sering membantu yang lain dengan menempa mereka secara gratis atau dengan biaya minimal. Produk yang dipalsunya berkualitas sempurna. Prestasi tinggi Tang Wulin di kelas 1 selama hampir 2 tahun sudah tak tergantikan sejak awal. Tatapan Luo Guixing tampak sedikit linglung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku benar-benar berharap untuk menjelajahi dunia. Impian saya adalah menjadi seorang musafir dan mengunjungi setiap tempat di dunia ini. Saya tidak berharap bahwa Anda semua akan selangkah lebih maju dari saya sekarang.
Saya pasti akan pergi begitu saya lulus. Su Yucheng berbicara dengan dingin. Lulus? Masih terlalu dini untukmu. Dia benar. Setiap orang dari mereka memiliki kesempatan untuk memasuki pelataran dalam Akademi Shrek. Meskipun mereka tidak memiliki armor perang satu kata alloy roh. Mereka sudah memiliki lebih dari sepertiga armor perang satu kata mereka. Mereka pasti akan menjadi Master Armor Tempur satu kata pada saat mereka berada di kelas 2 jika mereka melanjutkan dengan kecepatan mereka saat ini. Mereka bahkan bisa mencapai peringkat ke-50 ke atas untuk menjadi pusat kekuatan Raja Roh. Ini pasti akan memastikan tempat mereka di pengadilan dalam. Kemudian, mereka harus menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata untuk lulus dari pengadilan dalam. Mereka tidak diizinkan meninggalkan akademi sebelum menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata. Lamanya proses itu akan tergantung pada bakat alami mereka. Batuk. Sepertinya menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata itu sedikit sulit. Untuk sedikitnya, wajah Luo Guixing dipenuhi dengan frustrasi ketika dia berbicara. Sepertinya mimpiku harus ditunda kalau begitu. Tang Wulin tertawa sebagai balasan. Baiklah. Jangan berduka atas berlalunya musim semi. Saya akan membawa beberapa souvenir untuk semua orang ketika saya kembali. Benarkah? Tanya Wu Siduo. Sungguh. Jawab Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Xie berbisik dari sisi ruangan. Tidak perlu menaruh harapan setinggi itu padanya. Datang dari monitor kelas pelit kami. Itu pasti tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Tang Wulin memelototinya dengan ganas. Apakah itu akan membunuhmu jika kamu tidak berbicara terus terang? Souvenir. Apa itu souvenir? Selama ada artinya. Bagaimana harga bahkan terkait dengan souvenir? Kerumunan tidak bisa menahan tawa. Iya nih. Dia masih menjadi Tang Wulin yang pelit. Tang Wulin dan yang lainnya tidak meninggalkan ruang kelas saat mereka mengobrol. Mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Tetapi semua orang berhati berat ketika harus berpisah satu sama lain. Meskipun mereka terus-menerus sibuk setelah mereka datang ke sini. Mereka selalu belajar dan berkultivasi terus-menerus. Namun, hanya setelah mereka tiba mereka secara bertahap menjadi lebih kuat dan mendapatkan pemahaman tentang banyak hal. Ini adalah Shrek Academy. Akademi paling bergengsi di seluruh benua dan mungkin bahkan seluruh benua. Ini adalah Akademi Shrek. Kebanggaan setiap siswa di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan keengganan untuk berpisah ketika mereka akan pergi selama 1 tahun penuh? Baiklah. Ayo kembali sekarang. Kita harus pergi dan mengepak barang-barang kita. Tang Wulin akhirnya berdiri dan melirik 100 meja dan kursi sebelum dia keluar dari ruang kelas. Ketika kita kembali, aku pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bintang Luo Benua. Kami datang. Langit biru tidak berawan. Dan sinar matahari sangat cerah sehingga terasa panas. Jenis cuaca ini selalu membuat pikiran seseorang nyaman. Paling tidak, itu tidak menyedihkan. Tang Wulin dan teman-temannya tiba di kota yang ia kenal. Itu adalah Skycea City, kota terbesar di timur benua bintang Luo. Tang Wulin dan Gue Yue pertama kali bertemu Su Lizzie dan Ye Xinglan di sini pada hari itu. Ada total 10 orang dari Akademi Shrek. Silver Moon Dou Luo Kai Yuer adalah pemimpin kelompok sementara Sky Ace Wu Zhangkong adalah guru pendamping. Para siswa yang hadir adalah Tang Wulin, Gu Yue, Yue Zhengyu, Xie, Su Xiaoyan, Su Lizzie, dan Ye Xinglan. Kedelapan siswa yang bekerja ada di sana. Mereka berada di kota Skycea untuk berkumpul dengan delegasi bintang Luo Benua. Setelah lebih dari 1 tahun dalam pertukaran, delegasi Star Luo Kontinen akan melakukan perjalanan dengan kapal kembali ke Star Luo Kontinen. Mereka tidak dapat melakukan perjalanan dengan penerbangan jarak jauh untuk meninggalkan tempat ini karena wilayah udara ditutup. Dan Meisha tidak dapat melakukan perjalanan jarak yang begitu jauh. Hanya benua Dou Luo yang memiliki penerbangan jarak jauh saat ini. Federasi tidak akan mengambil risiko teknologi terbaru mereka. Pesawat Ciwa dicuri untuk mengirim delegasi Star Luo Kontinen. Alasan itu sendiri adalah alasan mereka bepergian dengan perahu. Makan sepuasnya. Makan hari ini ada di tangan saya. Tang Wulin memanggil teman-temannya dengan cara yang sangat mudah. Ye Xinglan cemberut bibirnya saat dia sedang makan.
Ruang makan kecil ini adalah tempat yang tepat di mana dia meninggalkannya dan Su Lizzie tergantung di masa lalu. Meskipun makanannya lezat, dia tidak bisa menahan perasaan tersinggung ketika dia mengingat apa yang terjadi saat itu. Orang yang berbahaya itu, Ham. Ikan panggang asin mereka menaklukkan selera semua orang. Dan semua orang melahap makanan dengan gembira. Hanya Wu Zhangkong yang makan dengan sopan sementara Penatua Kai berhenti makan setelah dia makan makanan laut karena nafsu makannya kecil. Tatapan Penatua Kai tampak sedikit linglung pada saat ini karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Wulin pada waktu makan. Pemuda ini terlalu mampu makan. Benar. Apakah dia sudah makan seperti ini di akademi selama ini? Penatua Kai mau tak mau bertanya pada Wu Zhangkong yang duduk di sebelahnya. Sudut bibir Wu Zhangkong berkedut saat dia mengangguk dan berbicara. Ya. Penatua Feng berjanji pada Tang Wulin bahwa dia akan menyediakan makanannya. Karena itulah uang makannya dibayar oleh Penatua Feng. Penatua Kai tersenyum ketika dia menjawab. Tidak heran. Pada saat lelaki tua gila itu tahu bahwa kami akan pergi. Ekspresinya seolah-olah telah dibebaskan dari beban yang berat. Jadi ternyata pemuda ini menakuti Penatua Feng dengan nafsu makannya. Rasa dingin di wajah Wu Zhangkong tampaknya menjadi jauh lebih lembut sekarang. Dia berbalik ke samping dan melihat ke arah Tang Wulin yang sedang mengunyah makanannya. Dan tidak bisa menahan untuk mengingat masa lalu dalam benaknya. Akan lebih bagus jika dia masih di sini. Dia memandang sekelompok pemuda berusia 14 hingga 15 tahun yang makan dan minum ketika mereka mengobrol. Tertawa riang. Itu bagus untuk menjadi muda. Yuanen. Kamu harus makan lebih banyak. Xie menempatkan sepiring udang buncis di depan Yuanen Yehui. Udang buncis terasa luar biasa. Cangkangnya keras tetapi daging di dalamnya sangat segar dan gurih. Lebih baik lagi, saus asin benar-benar keluar dari dunia ini. Nafsu makan Tang Wulin dan Su Lizzie tidak terhalang oleh udang kecil yang panjangnya hanya 1 jari tetapi ini benar-benar terlalu nikmat bagi mereka. Yuanen Yehui melirik Xie saat dia menerima piring dan menempatkan di depannya untuk perlahan-lahan menikmati rasanya. Pandangan Xie mengungkapkan kegembiraannya. Dia tidak bisa merasakan Yuanen Yehui menolaknya lebih sedikit sekarang. Ini adalah awal yang sangat bagus. Perjalanan ke Star Luo kontinen kali ini dianggap sebagai perjalanan gratis yang mungkin bisa meningkatkan hubungan mereka bahkan lebih. Semua orang secara bertahap berhenti makan karena kenyang. Meskipun mereka memiliki selera makan yang baik, mereka masih jauh di belakang Tang Wulin dan Su Lizzie. Bab 559. Orang banyak tidak bisa menertawakan piring yang secara bertahap menumpuk setinggi bukit di depan mereka berdua. Kedua orang ini bahkan lebih kuat dalam memakan kapasitas bertarung mereka yang biasanya. Kalian semua benar-benar mampu makan. Inventaris toko saya semuanya telah dimakan oleh kalian semua. Penjaga toko itu kaget sejak mereka mulai makan. Sudah beberapa tahun sejak mereka terakhir bertemu. Dan Tang Wulin telah tumbuh banyak. Namun, pemuda ini masih bisa dikenali melalui selera makannya. Aku 80% penuh sekarang. Seru Tang Wulin memuaskan. Su Lizzie mengangkat kepalanya saat Ye Xinglan mengambil tisu dan menyeka mulutnya. Aku sebenarnya sudah kenyang. Tapi aku ingin mencoba dan melihat seberapa jauh selera kita. Tang Wulin berbicara dengan tidak menyenangkan. Kalau begitu, bukankah kamu membuang-buang makanan di sana? Anda mungkin juga meninggalkannya untuk saya. Kalau begitu selesaikan tagihannya. Totalnya adalah 16.430 koin federasi. Saya hanya akan menagih Anda 16.000. Penjaga toko berjalan ke Wu Zhangkong dan berbicara. Hanya ada 1 orang dewasa di antara kelompok 10 orang ini. Penatua Kai tampak tua sementara sisanya adalah anak-anak. Wu Zhangkong melihat ke arah Tang Wulin tetapi dia saat ini sedang melihat ke langit. Seolah dia bisa melihat melalui langit-langit untuk memberitahu bahwa cuacanya baik. Saya akan membayar tagihan. Wu Zhangkong menyelesaikan tagihan. Tang Wulin segera melompat. Guru Wu, mengapa Anda melunasi tagihan? Saya sudah mengatakan bahwa saya akan memperlakukan mereka untuk makan. Lagi pula aku masih dianggap setengah tuan rumah. Jangan melihat kuda hadiah di mulut. Apakah Anda mengerti itu? Wu Zhangkong melewatinya tatapan dingin membawa sejumput kepahitan tersembunyi. Ayo pergi. Penatua Kai berdiri.
Mereka baru saja tiba di kota Skycea sebelumnya tepat pada waktunya untuk makan sebelum mereka dipandu ke tempat ini oleh Tang Wulin. Makanannya benar-benar mahal tetapi uang tidak ada artinya bagi seorang judul Douluo seperti dia. Federasi mengumumkan titik pertemuan kali ini untuk berada di Grand Skycea Hotel. Korps diplomatik bintang Luo benua akan berkumpul di sini sebelum mereka berangkat dari pelabuhan Skycea dengan kapal. Ada kapal yang mereka gunakan untuk bepergian di sini. Kali ini, benua Douluo akan mengirim kapal untuk ikut dalam perjalanan. Ini untuk kenyamanan menerima kelompok Tang Wulin yang mewakili benua Douluo dalam program pertukaran setelah setahun. Grand Skycea Hotel adalah hotel paling mewah di kota Skycea. Sekelompok orang bepergian dengan mobil dan segera tiba di tempat tujuan. Bagaimanapun, tidak semua kota sebesar Douluo kontinen. Wu Zhangkong bertugas menangani prosedur. Shrek Academy menerima layanan kelas 1 kemanapun mereka pergi sehingga proses check-in selesai dengan agak cepat. Wu Zhangkong dan Penatua Kai memiliki kamar sendiri. Sementara para siswa berpasangan dan masing-masing berbagi kamar. Tang Wulin, Xie Xie, Su Lizi, dan Yue Zhengyu masing-masing berpasangan di kamar masing-masing sementara Yuanen Yehui, Ye Xinglan, Gu Yue, dan Su Xiaoyan ditugaskan ke kamar mereka juga. Semuanya istirahat. Nanti, Anda akan bebas menjelajahi tempat itu tetapi Anda harus kembali sebelum hari gelap. Wu Zhangkong mendesak mereka berulang kali. Tang Wulin masih khawatir tentang Penatua Kai menargetkan mereka. Tetapi dia tampaknya agak mudah pergi sekarang. Dia tidak banyak bicara selama perjalanan. Dan semua yang berhubungan dengan perjalanan diatur oleh Wu Zhangkong. Ini membuat Wu Zhangkong menghela nafas lega. Bagaimanapun juga dia adalah judul Douluo. Mereka semua aman dan sehat di bawah kepemimpinannya selama amarahnya tidak diarahkan pada mereka. Apa yang kita makan malam? Tang Wulin bertanya kepada teman-temannya sebelum kembali ke kamarnya. Penatua Kai yang sedang berjalan di depan jelas berubah kaku untuk sesaat sebelum dia mempercepat. Dia tidak bisa menahan tawa meskipun dia sendiri. Bukankah dia baru saja makan? Pria muda ini benar-benar pecinta kuliner. Kamar Grand Skycea Hotel sangat mengesankan. Kamar twin standar setidaknya 60 hingga 70 meter persegi. Dan ruangan itu langsung berhadapan langsung dengan laut besar ketika gorden dibuka. Orang tidak bisa tidak merasakan cakrawala mereka melebar ketika mereka melihat lautan tepat di luar jendela. Tang Wulin telah tumbuh besar di sebuah kota di tepi lautan sejak dia masih kecil. Dan dia telah membentuk hubungan yang tak terlihat namun intim dengan laut besar. Namun, ketika dia melihat laut pada saat ini, pemandangan ayah dan ibunya membawanya dan Nair untuk bermain di tepi laut ketika dia lebih muda menghampirinya di benaknya. Ayah, ibu, di mana kamu? Mengapa Anda tidak menghubungi saya setelah sekian lama? Hati Tang Wulin tiba-tiba dipenuhi dengan impulsif ketika dia memikirkan hal ini. Dia memancing komunikator jiwanya dan memutar nomor. Panggilan itu terhubung tetapi berdering cukup lama sebelum sebuah suara rendah bergema dari ujung yang lain. Guru Mang Tian, seru Tang Wulin. Wulin, ini kamu. Apa kabar? Apakah semuanya baik-baik saja di akademi? Suara Mang Tian terdengar jauh lebih lembut dibandingkan dengan ketika dia masih mengajar Tang Wulin di masa lalu. Tang Wulin menjawab, semuanya berjalan dengan lancar. Guru, bagaimana kabarmu? Mang Tian menjawab, tidak berbeda dari masa lalu. Aku baik-baik saja. Sejak Tang Wulin secara resmi mengakui Mang Tian sebagai gurunya, dia tidak membimbingnya lagi. Pada kenyataannya, Tang Wulin bahkan telah melampaui dirinya dalam keterampilan pandai besi. Namun, dia yang mengajar seorang siswa untuk 1 hari adalah ayahnya seumur hidup. Tang Wulin tidak pernah berhenti menghormatinya bahkan untuk sesaat. Guru, Tang Wulin berhenti sejenak. Dia merasa agak takut di hatinya karena alasan yang tidak diketahui. Dia terutama berharap bahwa dia dapat menerima beberapa berita tentang orang tuanya tetapi dia takut itu akan menjadi berita buruk. Mereka belum menghubungi saya seperti biasa. Jelas bahwa Mang Tian tahu apa yang akan dia tanyakan. Ekspresi Tang Wulin tumpul saat dia menghela nafas lembut. Sudah begitu lama dan saya masih tidak tahu di mana ayah dan ibu berada. Guru Mang Tian, mereka akan baik-baik saja, bukan? Mang Tian meyakinkan dengan yakin. Mereka pasti akan baik-baik saja.
Pesan ayahmu saat itu sudah sangat jelas. Mereka sangat berharga bagi orang yang menangkap mereka. Mereka tidak akan berada dalam bahaya terlalu banyak karena mereka berguna. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Anda sudah melakukan pekerjaan dengan baik sekarang. Terus saja berjalan di jalan setapak sesuai dengan kata-kata ayahmu. Saya percaya itu mungkin bahwa Anda akan dapat menemukannya ketika Anda berhasil lulus dari Shrek Academy. Oke, jawab Tang Wulin. Ya. Dia bisa mencari ayah dan ibunya hanya setelah dia memastikan bahwa dia cukup kuat dan kuat untuk kembali ke pihak mereka. Hatinya selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Dia menutup telepon. Hati Tang Wulin yang sedikit lelah dihidupkan kembali. Dia tahu dia harus bekerja keras sehingga dia bisa mencari ayah dan ibunya. Ayahnya pernah berkata bahwa satu-satunya orang yang bisa dia andalkan dan percayai di dunia ini adalah dirinya sendiri. Selama dia cukup kuat, dia pasti bisa menemukan mereka. Dia akan berkontribusi lebih banyak pada Sekte Tang sehingga dia bisa meminjamkan kekuatan Sekte pada waktu itu. Apakah kepala cabang tidak menyebutkan itu? Sekte Tang juga memiliki pengaruh yang sama meskipun terpisah dari benua. Masih belum ada berita tentang orang tuamu. Ya. Suara Xie menggema dari punggungnya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tetap tidak ada. Kami akan pergi selama 1 tahun. Saya harap ada kabar baik yang menunggu saya ketika kami kembali. Xie menjawab, pasti. Mungkin pada waktu itu, ayah dan ibumu sudah menunggumu di rumah. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Tang Wulin tersenyum sebelum kembali ke tempat tidurnya. Dia duduk di tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Tang Wulin menghabiskan sebagian besar hari-hari berikutnya berkultivasi di hotel. Dia harus melebihi peringkat ke-40 bagaimanapun. Dia pasti akan mampu membentuk kembali dirinya secara menyeluruh ketika dia mencapai peringkat ke-40. Dia tidak terlalu khawatir tentang segel Raja Naga Emas. Dia sudah menembus segel ke-4. Menurut kata-kata Old Tang, dia tidak akan berada dalam bahaya selama tubuhnya tetap bebas masalah selama 2 tahun ke depan. Tentu saja, ada beberapa hal yang masih bisa dia persiapkan sebelumnya. Tang Wulin pernah bertanya pada Tang Tua apakah kekuatan dan daya tahannya akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki armor perang. Old Tang tidak bisa mengonfirmasi karena dia tidak mengerti armor pertempuran dengan baik. Tang Wulin menerima berita bahwa semua orang sudah tiba setelah 3 hari penuh. Delegasi Star Luo Kontinen akan memulai perjalanan kembali ke Star Luo Kontinen. Grand Skyseya Hotel penuh sesak dengan orang-orang. Bab 560. Jumlah orang di delegasi Star Luo benua melebihi jumlah yang lain yang datang ke benua Dou Luo sebelumnya oleh 1000 orang. Ini adalah elit dari berbagai profesi. Namun, ada juga yang lain yang hanya kembali ke Dou Luo Kontinen untuk mengunjungi dan meskipun lobi Grand Skyseya Hotel agak luas, saat ini dipenuhi oleh orang-orang. Kelompok dari Akademi Shrek berdiri di sudut ketika mereka menunggu dengan tenang. Penanggung jawab dari federasi yang membuat pengaturan telah melakukan kunjungan ke Penatuakai. Penatuakai mendapatkan kembali sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh yang biasa dan tidak berkomunikasi banyak. Kecuali untuk memberitahu pihak lain bahwa Shrek Academy sepenuhnya siap dan dapat berangkat kapan saja. Tang Wulin berdiri di sudut ketika tatapannya mengarah ke arah delegasi bintang Luo benua. Orang-orang dari Star Luo Kontinen tampak sangat mirip dengan orang-orang dari Dou Luo Kontinen. Hanya pakaian mereka yang berbeda karena yang pertama lebih sederhana dan tidak terlalu canggih. Namun, mereka sama kuatnya. Tiba-tiba, mata Tang Wulin cerah ketika dia melihat sosok yang dikenalnya. Mungkin, orang itu merasakan pandangannya atau mungkin itu hanya keberuntungan karena orang itu berbalik untuk dengan mudah memenuhi pandangannya. Lin Yuhan jelas terpana ketika melihat Tang Wulin. Tatapannya mengungkapkan keheranannya sebelum dia melambaikan tangannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum padanya dan mengangguk memberi salam. Sebuah suara bangga bergema dari sisi telinganya. Lihatlah keindahan kecil di sana. Cepat. Dia melambai padaku ya, ini adalah dunia yang mengandalkan kecantikan. Mau bagaimana lagi kalau ada yang semenarik ini? Yue Zhengyu menjentikkan rambut keemasannya yang panjang. Lalu memberinya senyum yang menarik dengan wajahnya yang tampan. Xie mengerucutkan bibirnya. Apakah itu akan membunuhmu untuk tidak sesumbar sehari?
Yue Zhengyu berbicara dengan tenang. Orang-orang biasa sepertimu tidak akan pernah mengerti dunia tempat kita tinggal. Lihat, dia datang sekarang. Bagaimana dengannya? Dia terlihat cantik, kan? Dia sepertinya berasal dari Star Luo Empire. Aku tiba-tiba merasa tertarik dengan program pertukaran sekarang. Sungguh luar biasa mengalami rasa yang eksotis. Dia meluruskan tubuhnya saat berbicara sebelum merapikan pakaiannya saat dia berjalan menghampirinya dengan kepala terangkat. Yu Zhengyu sudah berusia lebih dari 16 tahun dan merupakan yang tertua di grup bersama dengan Yuanen Yehui. Mungkin dia setampan ini karena pengaruh jiwa bela diri malaikat suci yang memenuhi seluruh tubuhnya dengan kemegahan sinar matahari. Hanya Tang Wulin yang bisa menandingi penampilannya di grup mereka. Senang bertemu denganmu. Yue Zhengyu berjalan saat dia tersenyum lembut ke arah Lin Yuhan, mengungkapkan seteguk putih mutiara. Lin Yuhan meliriknya dengan curiga. Aku tidak mengenalmu. Lin Yuhan sudah berjalan melewati Yue Zhengyu sementara dia menatap kosong padanya dan tiba di depan Tang Wulin saat wajahnya yang menawan memerah-merah. Aku tidak berharap melihatmu di sini. Apakah ini dianggap sebagai kebetulan? Tang Wulin tertawa dan berbicara. Saya pikir saya mungkin akan bertemu Anda di sini. Jadi ini bukan kebetulan. Kami mewakili benua Douluo untuk menuju ke benua Star Luo untuk program pertukaran. Yue Zhengyu menatap kebingungan saat dia menyaksikan pemandangan di depan matanya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak melambai padanya lebih awal. Xie berjalan ke sisinya dan melingkarkan lengannya di bahu Yue Zhengyu sebelum berbicara dengan serius. Ini adalah dunia yang mengandalkan kecantikan. Anda tidak akan pernah mengerti dunia tempat orang-orang tampan tinggal. Otot-otot di wajah Yue Zhengyu berkedut sebelum dia berbalik ke samping untuk melihat ke arah Xie. Tatapannya tiba-tiba berubah hangat dan lembut saat dia melingkarkan lengannya di pinggang Xie dan berbisik. Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku tidak begitu tertarik pada perempuan. Xie melesat pergi seolah-olah dia tersengat listrik. Su Xiaoyan dan Su Lizi tertawa begitu keras sehingga mereka jatuh ke samping. Yuanen Yehui, di sisi lain, tidak bisa menahan senyum sementara Ye Xinglan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Gu Yue melihat ke arah Tang Wulin dan Lin Yuhan. Lin Yuhan bertanya pada Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda akan mempromosikan pandai besi dalam program pertukaran? Apakah Anda punya produk baru? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. Saya masih belum mencapai terobosan. Lin Yuhan berbicara. Ketika kita akhirnya tiba di kandangku, aku akan membuat titik untuk bertarung denganmu lagi. Saya akan berusaha keras untuk melebihi Anda. Tang Wulin tersenyum. Sangat baik. Stres adalah bentuk motivasi. Saya mengantisipasi pertarungan berikutnya dengan Anda juga. Lin Yuhan menatapnya dalam-dalam sebelum dia berbalik untuk pergi. Kapten, Anda benar-benar memiliki lingkaran kenalan yang luas. Yue Zhengyu mengintip Tang Wulin dengan main-main. Tang Wulin menjawab, ya. Yue Zhengyu memandang ke arah Gu Yue. Apakah kamu tahu bahwa dia terus-menerus menggoda gadis-gadis di luar? Gu Yue menatapnya tajam. Dia tidak. Gadis-gadislah yang aktif menggoda dia. Tang Wulin menyatakan dengan adil. Saya akan melewati kerumunan gadis dan belum ternoda oleh siapapun di antara mereka. Oh tidak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wu Zhangkong telah menamparkan bagian belakang kepalanya. Berapa umurmu? Suara dinginnya yang dingin membungkam para siswa sekaligus. Batuk, batuk. Berpura-puralah aku tidak pernah mengatakan kata-kata itu. Tang Wulin melirik Wu Zhangkong dengan frustrasi. Wu Zhangkong mengenakan pakaian putih saat dia berdiri hanya sepelemparan batu di belakangnya. Jelas bahwa dia telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Yue Zhengyu balas. Guru Wu, kamu salah di sana. Kita masih muda, faktanya. Kita masih muda tanpa tandingan. Jadi kita berada pada titik paling imajinatif dalam hidup kita. Jika kita tidak memikirkan masalah ini sekarang, akankah kita memiliki kecerdasan emosi yang cukup ketika kita lebih tua? Wu Zhangkong tertegun sejenak tapi dia menahan lidahnya. Su Xiaoyan terkekeh. Itu benar. Kamu satu-satunya yang memiliki kecerdasan emosi tinggi. Anda akan membeli seluruh bar tanpa ragu sedikit pun hanya untuk menjemput seorang gadis dan mendapatkan nomornya. Ekspresi Yue Zhengyu menegang.
Apa yang salah dengan membeli di atas sebatang? Bar saya menghasilkan banyak uang. Setiap hari. Bahkan sekarang. Dia diam-diam mengintip ke arah Yuanen Yehui saat dia mengatakan itu. Yuanen Yehui menatapnya dengan dingin. Sementara Yue Zhengyu batuk. Aku akan membayar gajimu nanti. Yuanen Yehui sangat marah ketika dia ingat bagaimana dia kehilangan pekerjaan untuknya. Namun, sudah berhari-hari berlalu dan mereka berhasil menyelesaikan kesalahpahaman. Xie memandang Yue Zhengyu dengan jijik dan berbicara. Satu melihat bajingan yang tampak berminyak seperti Anda. Dan saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak baik. Kenapa kamu tidak membawaku 1 lawan 1 jika kamu tidak yakin? Yue Zhengyu mengangkat alisnya. Kalau begitu, 1 lawan 1. Hanya saja aku khawatir kamu tidak akan bisa. Xie terdengar lebih percaya diri sekarang. Baik. Jangan biarkan orang lain melihat kita sebagai lelucon. Mereka berbicara agak keras dan menarik perhatian banyak orang sehingga Tang Wulin buru-buru menghentikan mereka dari melanjutkan pertengkaran mereka. Semakin banyak orang berkumpul di lobi hotel tetapi semuanya masih beres di bawah manajemen penyelenggara. Kemudian, suara nyaring dan jelas bergema di seluruh lobi melalui pengeras suara jiwa pada saat itu. Halo semuanya. Saya Sekretaris Federasi, Zhang Panwen. Saya akan memimpin program pertukaran yang akan menuju ke benua bintang Luo. Grup penukaran Star Luo Kontinen. Dapatkan jumlah karyawan penuh sebelum Anda berangkat sebentar. Naik bus jiwa bernomor 1 hingga 25. Dan kami akan naik bus bernomor 26 hingga 25 di pihak kami. Silakan mulai jumlah karyawan untuk setiap departemen. Sekarang. Itu selalu sedikit menyusahkan ketika datang untuk mengatur sejumlah besar orang sehingga mereka hanya bisa bergantung pada kemampuan penyelenggara. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa federasi memiliki kemampuan pengorganisasian yang sempurna untuk dapat mengatur 2 korps diplomatik dengan lebih dari 2.000 orang dan keluar dari Grand Skyseya Hotel dengan tertib sebelum mereka naik bus. Bus jiwa perlahan-lahan keluar dari hotel di bawah bimbingan pengawalan Mesia khusus dan langsung menuju ke pelabuhan. Tang Wulin duduk di belakang bus dan sedang duduk di lorong sementara Gu Yue mengambil kursi dekat jendela. Secara umum, semua orang secara sadar akan menyerahkan kursi di samping Tang Wulin kepada Gu Yue selama perjalanan selain dari penginapan mereka. Ini sepertinya sudah menjadi praktik yang mapan. Gu Yue menutup matanya saat dia bersandar di kursi. Sejak hari dia bertengkar dengan Tang Wulin, dia tampaknya telah kembali ke dirinya yang biasa. Dia berbicara dengan hemat tetapi saling pengertian yang dia miliki dengannya tetap kuat seperti sebelumnya. Jarak dari hotel ke pelabuhan tidak jauh. Dan 2 kapal besar muncul di cakrawala ketika laut datang untuk melihat. Setiap kapal besar memiliki setidaknya 5 lantai di atas geladak yang terlihat. Paduan yang terbuat dari kapal-kapal besar itu berkilau dan jelas ada celah yang terpasang untuk memasang senjata jiwa. Laut itu bukan tempat yang damai. Menurut perhitungan federasi, jumlah hewan jiwa di laut setidaknya 50 kali dibandingkan dengan yang ada di darat. Namun, ini dulu. Sejak binatang buas di darat mulai menghadapi kepunahan, manusia mengulurkan tangan mereka ke arah laut, menghasilkan pengurangan yang signifikan dalam populasi hewan buas di laut. Namun, meskipun ini sedang terjadi, binatang buas di laut masih jauh lebih banyak daripada binatang buas yang saat ini hidup di benua Douluo. Hanya kapal-kapal besar seperti ini yang memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang kuat yang mampu melakukan perjalanan jarak jauh di laut. Secara alami, kapal besar seperti ini akan menghabiskan banyak uang. Tang Wulin secara tidak sengaja mendengar bahwa benua bintang Luo mengirim orang-orang mereka dalam misi diplomatik kali ini dengan tujuan memamerkan kapal-kapal besar mereka. Tentu saja, masih akan memakan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk mengejar kecepatan federasi dalam mengembangkan teknologi baru. Mereka turun dari bus berturut-turut dan naik ke kapal. Tang Wulin sedikit terkejut melihat bagaimana kedua kapal besar tidak secara terpisah mengambil korps diplomatik dari benua bintang Luo dan benua Douluo. Sebaliknya, kedua belah pihak diangkut secara bersamaan di kedua kapal besar dan tampaknya seolah-olah sudah diatur sebelumnya. Pengaturan ini diduga untuk kepentingan program pertukaran.
Para siswa dari Akademi Shrek tidak mudah terlihat dalam bentangan luas orang-orang di korps diplomatik sampai mereka diminta naik ke kapal. Bersambung.